tugas kita Pak sebagai pemenuhan di pendidikan calon guru penggerak, Iya. wawancara tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan Pak. Iya, kebetulan rekan saya Pak Dari Sabri SPDI, dari UPT SPF SDM 233 Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bengkulu. Iya, di angkatan ke-7 calon guru penggerak Pak. Iya, sukses. Iya Pak. Iya. Jadi begini Pak, ini terkait masalah Pak. Iya. Di dalam ruang lingkup kita di sekolah pasti tidak lepas yang namanya masalah Pak, seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang akan kami bertanyakan kepada Bapak. Jadi kami mohon Pak untuk jawaban Bapak seperti apa agar kita juga bisa mendapatkan pencerahan Pak. Itu sebagai bekal kami ke depannya Pak. Iya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi ya setiap kasus yang mana yang masuk dilema etika atau rujukan moral Pak, seperti itu Pak. Ya baik, sebelumnya saya juga terima kasih atas kepercayaan adik-adik kepada saya selaku sasaran wawancara dalam rangka penyelesaian tugas calon penggerak. Baik, jadi selaku pimpinan atau kepala sekolah, memang kita itu kadang di sekolah sering diperhadapkan dengan suatu masalah. Jadi mengidentifikasi itu tentu kan kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Apakah dia masuk masalah besar, masalah sedang, masalah atau masalahnya itu apakah butuh pengambilan keputusan cepat atau mungkin bisa tidak cepat atau lambat, itu kita identifikasi seperti itu. Ya, jadi terkait dengan yang dilematis tadi, jadi memang kita di sekolah itu khususnya di lembaga pendidikan ini, karena kita memang diperhadapkan dengan dilema. Di satu sisi kita kalau memutuskan seperti misalnya A, konsekuensinya seperti apa? Kalau misalnya kita memutuskan B, konsekuensinya seperti apa? Ya, itu. Seperti itu Pak. Iya, identifikasi Pak lebih Iya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, di sini bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut? Terus prosedurnya seperti apa Pak? Membedakan antara mana yang benar sama-sama benar atau yang salah, seperti itu Pak. Bagaimana caranya Pak? Iya, terima kasih. Jadi mengenai proses pengambilan keputusannya itu tergantung masalahnya seperti apa. Kita ambil contoh, misalnya kita di sekolah, kalau misalnya peningkat kelas, misalnya itu kan kita diperhadapkan dengan masalah yang dilematis ya. Taruhlah misalnya ada siswa kita yang secara secara persyaratan misalnya begitu, dia tidak memenuhi syarat untuk naik kelas misalnya. Di sisi lain, kalau anak tersebut adalah orang tuanya orang berpengaruh di sekolah itu, atau bahkan memang mungkin barangkali pendiri atau mungkin pemilik lahan di sekolah itu. Itu kita kepala sekolah kan diperhadapkan dengan dilematis kan, mau dikasih tinggal dampaknya terhadap sekolah, kemudian kalau misalnya dinaikkan itu tadi wibawa sekolah juga teman-teman seperti apa. Jadi bagaimana dilema. Jadi bagaimana kita menyikapi atau mengambil keputusan seperti ini? Untuk hal seperti ini kita musyawarahkan dalam rapat dewan guru. Tidak boleh itu pimpinan mengambil keputusan sendiri. Kita musyawarahkan, libatkan semua stakeholder di sekolah. Apa yang kita putuskan di situ tentu saja kita pikirkan baik-baik, terima semua masukan-masukan. Kemudian Bismillah kita putuskan, kita putuskan. Tetapi nggak apapun konsekuensinya. Kemudian semua komitmen dengan keputusan itu. Kita libatkan semua stakeholder. Semua pihak yang terkait Pak ya. Oke, jadi menurut dari secara Bapak dengan cara berbicara pada masing-masing pihak yang terkait, apakah menurut Bapak ini keputusan yang didapatkan ini sudah efisien Pak, seperti itu? Menurut saya efisien sekali karena karena kita sudah melibatkan semua pihak, kelas, guru mata pelajaran, jadi sehingga apapun yang kita putuskan itu semua bertanggung jawab.
otomatis sudah efisien. Jadi tidak berat sebelah Iya, ya. iya, iya. Iya, baik. Iya, jadi selanjutnya Pak, mengingat tadi permasalahan yang dihadapi dan jalan keluarnya, pertanyaan kami selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi itu Pak. Tantangan, Iya. iya. Jadi kalau tantangan sudah pasti ada. Iya. Tapi dalam menghadapi itu, ya tantangannya itu tadi. Saya kembali ke kasus misalnya pada kelas tadi. Iya. Pertama itu ya ada kemungkinan karena tadi dia adalah misalnya pemilik lahan, dan ini baru saya alami. Kemungkinan sekolah itu ditutup. Iya. Ya, apalagi kalau misalnya pemilik lahan itu Bersedia. apa namanya, tidak terlalu konsen dengan pendidikan atau misalnya kurang pendidikannya, Kurang paham masalah pendidikan, Iya. tidak tahu, dia hanya ambil jalan pintas saja. Itu Jadi, kemungkinan iya. seperti itu. Oh. Iya. Berarti efek jangka pendek versus jangka panjang. Nah, Iya dong. iya. Pak. Oke, jadi selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik, terima kasih. Dari terkait prosedur, kita lihat dulu masalahnya. Iya. Kalau masalahnya seperti yang saya katakan tadi itu masalah siswa yang naik atau tidak, itu tentu melalui prosedur tertentu. Kita undang dulu teman-teman. Kemudian kita tentukan harinya. Iya. Kemudian kita serahkan. Tapi ada juga kadang keputusan yang kita harus ambil secepatnya. Ya, keputusan Iya. cepat, tidak perlu ya keputusan Iya. Iya. karena kalau misalnya kita tunda akan berimplikasi kepada hal-hal lain. Oh. Ya, ya. Iya. Jadi kita pimpinan itu kadang melihat, oh ini perlu melibatkan stakeholder atau pihak lain. Ada juga satu kasus sekarang ya harus cepat kita mengambil keputusan. Cepat mengambil Ya, keputusan. ya. Jadi tergantung bobot Tergantung permasalahannya seperti permasalahannya apa Pak ya. seperti itu. Iya Pak. Iya. Ya selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Betul, ada. Jadi orang-orang yang membantu kita itu selalu kepala sekolah, khususnya adalah para wakil kepala sekolah. Karena kita kepala sekolah itu adalah merupakan perpanjangan tangan dari kepala sekolah. Jadi tugas-tugas dari kepala sekolah itu sudah didelegasikan kepada para wakil kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, masyarakat, sapra. Jadi itu kalau misalnya ada masalah yang dihadapi terkait sapra misalnya, Iya. terkait atap misalnya yang bocor, ya Iya. kita minta pertimbangan Pendidikan, sesuai iya. dengan tupoksinya masing-masing. Iya betul. Iya, biasa Pak. Iya. Iya. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Baik, terima kasih. Jadi pembelajaran yang saya bisa petik itu bahwa kita seorang pimpinan itu sebelum mengambil keputusan Iya. sebagai umat Islam ya, Iya, kita perlu bertabayun dulu. Tabayun kita memikirkan dulu, mempertimbangkan kira-kira sisi positifnya Iya. mana, kemudian apa istilahnya itu manfaat dan mudaratnya itu kita hitung baik-baik. Oh, iya, Pak. Itu yang pengalaman selama ini saya dapatkan, bahwa dalam mengambil keputusan itu kadang tidak boleh kita buru-buru. Iya. Kita hitung dulu, kalkulasi dulu, kita lihat manfaat. Manfaatnya. Iya. Terima kasih. Oh, makasih Pak. Makasih banyak Pak. Biasa, Pak. Luar biasa Bapak penyampainya ke kita ini, calon guru penggerak angkatan ke-7. Iya. Merasa berterima kasih kepada Bapak. Kita ini sebenarnya Pak berguru kepada Bapak. Iya ya, Kita supaya sharing, ke ya. depan Iya. kita juga bisa Iya. mengambil keputusan seperti apa yang Bapak sampaikan. Iya. Secara Jadi intinya di sini yang kami tangkap Pak Iya. dari
diskusi, sharing dengan Bapak apapun itu masalah yang terjadi, baik itu yang masuk dalam dilema etika maupun rujukan moral, tetap ada satu cara Pak dengan cara musyawarah dengan pihak-pihak. Jadi sebagai kesimpulan musyawarah, kolaborasi seperti itu. Sinergi. Betul Pak. Jadi tidak apa namanya, imbang lah ceritanya Pak. Keputusannya akan dihasilkan nanti Pak. Begitu. Tidak berat sebelah. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Pak. Sukses Pak selalu Pak. Amin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Ya kebetulan Pak, tujuan saya berbincang-bincang dengan Bapak. Di sini saya akan melakukan wawancara Bapak terkait pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Iya, dalam memenuhi tugas di pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Pak. Iya, jadi kebetulan Pak saya memilih Bapak Andi Ardiansyah SPD, Bapak sekaligus wakil kepala sekolah di SMP Negeri 8 Bulukumba. Siap. Iya, sekaligus alumni Pak ya. Iya. Iya, lulusan dari guru penggerak angkatan kedua di Kabupaten Bulukumba. Kalau di Kabupaten Bulukumba angkatan pertama Bapak ya, seperti itu. Iya, Pak. Iya. Jadi begini Pak, terkait dengan pengambilan kebijakan ya, terutama dalam menghadapi suatu masalah dilema etika, ada beberapa pertanyaan, sekitar 8 pertanyaan Bapak yang ingin saya berikan kepada Bapak. Jadi saya harap Bapak bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan nanti Pak ya, seperti itu. Iya baik Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak Andi, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasikan sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah Bapak? Iya, makasih banyak atas kunjungannya ke sekolah kami. Iya Pak. Dalam rangka sama-sama kita belajar. Iya Pak. Di materi yang sangat baik ini, masalah dilema etika dan rujukan moral. Materi ini mengajarkan kita tentang bagaimana mengambil sikap bijaksana untuk sebuah nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan di lingkungan kerja, utamanya di sekolah kami. Jadi ada beberapa identifikasi kasus yang biasa kami lakukan dalam lingkungan sekolah kami. Tentunya dalam lingkungan sekolah ada beberapa kasus atau ada banyak kasus yang sering kita alami bersama Pak dalam kerja-kerja kita, seharian kita selama berproses di sekolah itu. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang mana yang termasuk dilema etika dan rujukan moral itu, yang pertama kita harus ketahui bahwa kasus yang biasa kita alami di sekolah itu kan ada yang sifatnya keduanya benar, tetapi kalau ditelusuri saling bertentangan. Keduanya benar tapi saling bertentangan. Terus ada juga beberapa kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut tentunya harus diidentifikasi dengan benar dan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahan nanti dalam pengambilan keputusan ke depannya. Cara yang biasa kami lakukan dalam mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami dulu masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut kita harus membangun komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang saling memberdayakan dengan berbagai pihak di sekolah tentunya Pak. Dan selanjutnya kita harus melakukan beberapa hal dalam memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Nah, untuk memetakan ini kita harus membuat daftar pertanyaan identifikasi kasus.
mengenai syarat sebuah kasus dikatakan dilema etika atau bukan moral. Syaratnya itu jika kedua kasus tersebut jika ada sebuah kasus masalah yang berbenturan itu tidak melanggar hukum atau norma-norma terkait dalam kehidupan sosial, maka dipastikan kasus tersebut itu masuk ke kriteria dilema etika. Tetapi kalau kasus tersebut bersentuhan atau berbenturan berkaitan dengan hukum, melanggar hukum misalnya atau melanggar norma kesusilaan dalam lingkungan sosial, dipastikan itu kasus merupakan bujukan moral, Pak. Seperti itu dalam acara kami dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkembang di sekolah kami. Iya, baik. Ya, luar biasa. Iya, baik. Ya, luar biasa sekali Pak Andi, cara Bapak dalam menghadapi sebuah masalah dengan cara mengidentifikasi pertama dulu Pak ya. Iya, siap. Iya, akar permasalahannya seperti apa dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat Pak. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Saya setuju dengan Bapak yang katakan. Terus untuk pertanyaan kedua Pak Andi, selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin sekarang, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak, seperti itu. Ini berat tentunya, tapi dalam kondisi mengambil keputusan yang berat pun kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya dari kasus tersebut kita harus mempertimbangkan, ya memang kasus tersebut kedua halnya benar, atau permasalahan dan kasus tersebut ditinjau dari beberapa sisi, kita lihat sama-sama benar, namun kita harus menghubungkan juga dengan beberapa faktor atau kasus ini terkait dengan pihak mana saja yang terlibat. Apakah kasus ini termasuk melibatkan kepentingan perorangan atau kepentingan publik atau umum. Terus dari mempertimbangkan kedua hal tersebut, kita juga harus mengarahkan kasus ini dengan melihat sisi apakah kasus ini mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, atau kasus ini untuk memenuhi rasa keadilan atau sekedar rasa belas kasihan, ataukah kasus ini berdampak untuk saat ini, berdampak langsung untuk saat ini, ataukah berdampak untuk seterusnya ke depan. Seperti itu Pak. Ya, jadi ada banyak faktor Pak ya yang bisa kita jadikan landasan untuk mengambil sebuah keputusan Pak, seperti itu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan ketiga Pak Andi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini jika ada permasalahan yang terjadi Bapak? Oke, prosedur-prosedur yang diambil tentunya kita harus selesaikan dulu kasus tersebut dengan job description kita, atau seperti apa hubungannya dengan kerja-kerja kita di lapangan sebagai pendidik misalnya. Terus kemudian langkah kedua, kita harus menjalin koordinasi, menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam unit kerja kita, dalam komunitas sekolah kita. Terus rajin-rajin meminta pandangan atau masukan terhadap kasus yang kita alami dari semua unsur yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini bisa menjadi dasar dalam memperkaya referensi kita dalam mengambil sebuah pertimbangan dan mengambil sebuah keputusan. Iya, baik. Jadi kunci utama komunikasi Pak ya, menjalin hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat di sekolah. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak, saya sependapat dengan Bapak. Untuk pertanyaan keempat Pak Andi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama pada kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif tentunya adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu adalah cara yang paling efektif dalam mengambil keputusan dilema etika Pak. Jadi tanpa komunikasi
kita bisa salah mengambil keputusan atau kita tidak adil, tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi komunikasi yang efektif ini dengan semua pihak, tentunya dengan unsur pimpinan juga, utamanya dengan unsur pimpinan, ini sangat memperkaya referensi kita, pertimbangan kita dalam memutuskan kasus dilematika yang kita alami. Betul, betul. Komunikasi paling utama Pak ya. Iya. Iya, ya luar biasa sekali Pak Andi. Selanjutnya kita ke pertanyaan kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus jadwal di tempat, atau Bapak mengambil sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Oh iya. Iya. Tergantung dari, jadi kita harus melihat dulu substansi dan urgensi kasusnya, masalahnya. Iya. Kalau sangat urgen berarti sikap kita harus cepat, Iya, harus betul. cepat dan tepat. Kalau perlu dijadwalkan. Tapi kalau kasus ini substansinya, urgensinya agak ringan, Iya. maka sebaiknya harus diperhatikan dan ditelah dulu masalahnya di mana, masalahnya seperti apa. Karena penyelesaian masalah itu, ya ada istilah penyelesaian masalah semakin cepat semakin bagus. Semakin bagus, ya. Tapi kalau masalahnya tidak terlalu bagaimana, tidak terlalu urgent, sebaiknya kita harus menelaah dulu. Tidak terlalu urgent tapi penting, jadi sebaiknya kita harus menelaah dulu, mengambil pertimbangan dari semua pihak agar keputusan yang kita ambil tidak gegabah dan tidak cepat tapi salah, biar lambat tapi ya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seperti itu maksud saya. Oh iya, berarti perlu pemikiran kebijakan Bapak ya, supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan cepat memenuhi titik pemecahannya seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali Pak Andi. Ya, untuk pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus dilematika tersebut Bapak? Iya. Dari selama ini kasus yang saya alami, jika pertanyaannya adakah seseorang yang penting ya Pak ya? Iya Pak. Nah, penting. Di sini saya menganggap semua teman-teman rekan-rekan di sekolah itu posisinya sangat penting dalam sebuah pengambilan keputusan, utamanya kasus dilema etika. Jadi saya rasa tidak ada yang diistimewakan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu. Jadi semua orang penting di sekolah dalam pengambilan keputusan, utamanya dilema etika yang dihadapi bersama, karena saran dan masukan dari teman-teman di sekolah itu, rekan-rekan di sekolah sangat memperkaya referensi kita, informasi kita dalam mengambil keputusan. Seperti itu Pak. Betul, luar biasa sekali Pak. Jadi semuanya rata memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapatnya ketika berdiskusi menyelesaikan masalah Pak ya, seperti itu. Ya, untuk pertanyaan terakhir Pak Andi, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika Bapak? Ada beberapa hal pembelajaran yang saya petik dari kasus yang dialami selama ini, khususnya masalah dilema etika Pak. Yang pertama itu kita bisa memahami dari konteks permasalahan yang kita hadapi, urgensi permasalahan yang kita hadapi, terus kita semakin baik dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan di sekolah. Terus ada satu lagi Pak, saya semakin terasa dalam dalam mengelola sikap saya dalam membangun hubungan emosional dengan rekan-rekan sejawat. Baik itu rekan-rekan sejawat maupun rekan murid. Ada 3 hal itu Pak. Iya, yang paling utama Pak. Luar biasa sekali Pak Andi. Ada banyak sekali manfaat yang saya bisa dapatkan dari pertemuan kita Pak ya. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan Pak dari pembicaraan kita ya baru-baru ini, ketika menghadapi sebuah masalah ya, kita harus melakukan perundingan kepada semua pihak-pihak sekolah yang terlibat. Ya, itu yang paling terpenting, kita menggali, mengidentifikasi apa penyebab masalahnya, terus kita memetakan
kira-kira ini masalah seperti apa yang kita lakukan supaya bisa cepat terselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik antara semua stakeholder yang terlibat Pak. Luar biasa sekali. Jadi kunci utama komunikasi, musyawarah, kerjasama, kolaborasi Pak ya, seperti itu. Ya alhamdulillah Pak. Muaranya kita mau bersikap bijaksana. Ya begitu Pak. Ya. Jadi tidak ada keputusan, tidak ada yang merasa sakit hati, dirugikan seperti itu. Iya, semua sama-sama diuntungkan. Iya baik. Ya alhamdulillah Pak Andi, terima kasih saya ucapkan karena berkat kebaikan Bapak ya telah meluangkan waktunya sehingga dialog tentang pemecahan masalah ini banyak sekali manfaat pengalaman baru yang saya dapatkan dari percakapan antara Bapak dengan saya pada hari ini Bapak. Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak Pak, mau terima kasih banyak Bapak ya sudah mengganggu waktu Bapak ya. Ya, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sukses selalu Pak. Iya, amin. Guru penggerak. Amin Pak Andi, semoga bisa menyusul tidak Bapak Pak. Amin Pak. Iya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Ibu ya telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan sesi pertanyaan terkait pengambilan keputusan sebagai pimpinan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah Ibu ya. Sebelumnya di sini saya menjalankan tugas pada program pendidikan calon guru penggerak Ibu. Jadi Bu Masnawati SPD selaku wakil kepala sekolah di SD 233 Dampang ya ingin saya wawancarai terkait proses pengambilan keputusan ya. Jadi untuk pengambilan keputusan Ibu tidak terlepas Ibu ya dalam kehidupan sehari-hari kita, di aktivitas kegiatan kita di sekolah pasti ada namanya mendapatkan masalah ya. Jadi bagaimana respon Ibu ketika masalah itu terjadi ya agar masalah tersebut bisa dikendalikan, diselesaikan seperti itu Ibu. Jadi di sini Ibu Masna ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya, boleh. Ya. Jadi di sini Ibu sambil proses wawancara ini dimulai, saya ambil perekaman juga Ibu ya. Ya, enggak apa-apa. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama Ibu di sini, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi setiap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Ibu? Iya, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang kita temui. Iya. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Iya. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan membuat daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral.
Oh iya. Seperti itu Oh mungkin. ya, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan dari jawaban yang Ibu berikan. Setiap masalah pasti kita akan berembuk ya, bermusyawarah antara semua pihak-pihak yang terkait yang ada di sekolah. Betul. Setelah itu mengidentifikasi pokok permasalahannya seperti apa dan melakukan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Seperti itu Ibu maksudnya ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di setiap masalah yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan atau nilai kebajikan. Itu seperti bagaimana Ibu proses pengambilan keputusannya terhadap dua komponen tersebut. Iya, oke. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut dengan menghubungkan faktor atau pihak mana, apakah termasuk kepentingan perorangan atau banyak orang, apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Oh ya, begitu. Seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi ya proses identifikasi di awal dulu Bu ya. Dari permasalahan tersebut. Baik. Jadi untuk pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi sebuah permasalahan? Ya, oke. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan pihak yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan dari unsur yang ada nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Oh iya, baik. Jadi komunikasi kunci utama ya dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu melalui proses musyawarah antara semua pihak yang terlibat Ibu ya. Ya baik. Ya, sangat bagus sekali Bu Mas. Jadi untuk pertanyaan keempat Ibu ya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Ya, oke. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus yang dilema etika. Oh ya, seperti itu Ibu ya. Jadi referensi-referensinya seperti apa yang termasuk identifikasi tersebut Ibu ya. Ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, oke. Tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah kita ini. Oh ya, jadi ibaratnya kita berada di tengah-tengah Ibu ya, pengambilan keputusan berada posisi di tengah. Jadi imbangnya antara yang kanan dan yang kiri semua imbang Ibu. Jadi atas proses kesepakatan bersama dalam proses musyawarah menyelesaikan permasalahan tersebut Ibu ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah proses penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selanjutnya, apa bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, oke. Iya. Untuk jadwal tertentu mungkin tidak ada. Iya. Akan tetapi
substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan, karena menyelesaikan permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam sekolah lingkungan kerja kita. Oh iya, betul sekali. Jadi maksud ibu di sini ya, setiap ada permasalahan langsung diselesaikan pada saat itu juga ya. Jadi ibu tidak membiarkan permasalahan yang terjadi berlarut-larut berkepanjangan. Oh seperti itu ya. Ya, bagus sekali ibu. Untuk pertanyaan 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, oke. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal di sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi, seperti itu, Pak. Oh ya betul. Jadi di sini setiap ada masalah ibu melakukan semacam musyawarah ibu ya, meminta pendapat-pendapat setiap pihak-pihak yang terkait, terus merumuskan dan mencapai titik temu atau kesimpulan sesuai dengan kesepakatan bersama ibu ya, seperti itu maksudnya. Betul Iya, sekali, Pak. iya, baik. Terima kasih ibu. Jadi untuk pertanyaan terakhir ibu ya, Ya. dari semua hal yang ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu ketika mengambil keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah ibu? Ya, oke. Ya. Hal-hal yang dapat dipetik adalah yang pertama mungkin memahami konteks permasalahan. Iya betul. Terus yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga keharmonisan di lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi, seperti itu mungkin, Referensi Pak. seperti itu. Oh ya baik. Iya, terima kasih. Jadi ada 8 pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada ibu, dan ibu juga telah memaparkan jawaban dari 8 pertanyaan tersebut. Jadi hal yang bisa saya tarik dari wawancara kita bahwa setiap permasalahan harus ditempuh dengan jalan musyawarah ya, Ya, betul yang sekali. berbicara antara pihak-pihak sekolah yang terkait, menganalisis apa identifikasi masalahnya, terus bagaimana proses pemecahan masalah tersebut. Jadi tidak ada yang ibaratnya di akhir tidak ada yang saling dirugikannya dari permasalahan tersebut, seperti Ya, itu betul ibu. sekali, Pak. Iya, luar biasa sekali Ibu Masna atas waktu yang diberikan. Ya, dari proses wawancara ini memberikan sebuah gambaran kepada saya pribadi ya, sebagai calon guru penggerak, bagaimana ketika nanti sebagai pemimpinnya dalam menghadapi sebuah masalah itu pasti akan terjadi di kehidupan kita. Bagaimana kita merespon masalah tersebut? Ya, dengan cara melakukan musyawarah, berbagi berbagi pendapat ya dari pihak-pihak yang terkait untuk mencapai titik temunya, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Ibu pembicara kita pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Masna ya telah Sama-sama, Pak. telah memberikan waktunya untuk saya untuk bisa melakukan sesi pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang perlu dibagikan. Ya, semoga ke depannya kita bisa saling bekerja sama Bu Masna ya. Ya, Ya insya baik Allah. ya. Kalau gitu saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Masna. Salam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oke Pak Mas.